Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivo Febran Simbolon, NPM 1F027-052. Yang terhormat, Anja Widararko sebagai riset pengampu dan teman-teman yang saya banggakan. Oke, dengan judul IoT Medan Warning, sistem berbasis Internet of Things untuk meningkatkan keamanan dan kewaspadaan masyarakat di Kota Medan. Oke, selanjutnya adapun pendahuluan dan latar belakang, di mana perkembangan teknologi yang pesat telah membuka peluang bagi kota-kota di seluruh dunia untuk bertransformasi menjadi kota pintar, yaitu Smart City. Salah satu aspek penting dari transformasi ini adalah pembentukan masyarakat pintar, yaitu Smart Society. Nah, di sini juga ada peningkatan kualitas hidup. Masyarakat pintar memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Dengan adanya aplikasi yang memudahkan akses informasi, mobilitas, dan layanan publik, masyarakat dapat merasakan efisiensi yang lebih tinggi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini ada mengatasi masalah sosial. Nah, konsep Smart Society ini membantu dalam memecahkan masalah sosial yang kompleks seperti kemiskinan dan ketimpangan melalui penggunaan data dan analitik. Pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya di sini ada keberlanjutan lingkungan. Penggunaan teknologi dalam Smart Society juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dengan pemantauan rentan terhadap penggunaan energi dan sumber daya lainnya. Masyarakat dapat lebih sadar akan dampak lingkungan dari aktivitas mereka. Nah, di sini ada urbanisasi yang cepat, ketimpangan sosial, dan degradasi lingkungan. Dengan pentingnya konsep ini tidak hanya terletak pada penggunaan teknologi, tapi juga pada penguatan hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Selanjutnya di sini ada pentingnya konektivitas dan partisipasi. Nah, konektivitasnya itu ada masyarakat, antar warga dan pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, terus ada partisipasi warga, aktif warga, pemberdayaan melalui teknologi. Selanjutnya di sini analisis Kota Medan. Nah, kalau dilihat dari tantangan sosial di Kota Medan, di sini ada tingginya angka kemiskinan, yang dimana Kota Medan ini menghadapi tantangan signifikan dalam aspek sosial, terutama terlihat dari tingginya angka kemiskinan. Terus kedua di sini ada ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial di Medan menjadi salah satu isu utama yang perlu diperhatikan. Terus yang ketiga di sini ada keterbatasan infrastruktur. Infrastruktur yang kurang memadai menjadi kendala dalam pengembangan sosial di Kota Medan. Nah, selanjutnya di sini ada tantangan ekonomi di Kota Medan. Pertama di sini ada keterbatasan infrastruktur ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dampak perubahan iklim. Nah, dampak perubahan iklim ini semakin dirasakan oleh Kota Medan. Mempengaruhi sektor ekonomi, perubahan cuaca yang ekstrim dapat mengganggu pertanian dan mengurangi hasil produksi, yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan pangan dan perekonomian. Selanjutnya di sini potensi dan peluang di Kota Medan. Nah, di sini polusi, populasi yang besar dan beragam. Kota Medan di sini memiliki polusi yang besar dan beragam, menciptakan peluang dalam mengembangkan sumber daya masyarakat. Terus yang kedua di sini pengembangan teknologi dan ada kerjasama antar sektor. Nah, di sini kerjasama antar sektor ini ya peluang untuk menciptakan kerjasama antar sektor publik dan swasta di Kota Medan sangat besar. Selanjutnya di sini rancangan konsep Smart Society. Nah, rancangan di sini yaitu IoT Medan Warnings. Itu adalah aplikasi inovatif yang dirancang untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat Kota Medan tentang potensi banjir dan kondisi cuaca ekstrim. Nah, di sini ada fiturnya itu peringatan dini banjir. Terus fitur yang kedua ada peta interaktif. Ketiga ada data cuaca ekstrim. Nah, di sini ada strateginya, yang dimana strateginya dia yaitu bisa menggunakan infrastruktur digital,
Nah, itu untuk mendukung konsep smart society. Yang kedua di sini ada e-government. Yang ketiga ada smart healthcare. Selanjutnya di sini ada solusi transportasi pintar, yang dimana transportasi berbasis data ini mengintegrasikan data real time untuk memperbaiki sistem transportasi dengan informasi tentang jadwal, kemacetan, dan rute terbaik. Dan di sini juga ada sistem manajemen lalu lintasnya, aksesibilitas transportasi umum. Terus yang ketiga di sini ada kolaborasi antar pemangku kepentingan, yaitu ada pertama ada pemerintah, pengembangan kebijakan, terus yang kedua di sini dia pendanaan dan sumber daya, koordinasi lembaga dan sosialisasi dan edukasi. Terus yang kedua di situ ada masyarakat, yang dimana masyarakat ini partisipasi aktif, pelaporan situasi, edukasi dan kecerdasan, dan kolaborasi komunitas. Terus yang ketiga di sini sektor swasta, yang dimana dia ada inovasi teknologi, investasi, program CSR, dan kemitraan untuk penelitian. Selanjutnya, untuk implementasi dan pemanfaatan, langkah-langkah pertama yaitu ya ada pengkajian kebutuhan dan desain sistem, pemasangan sensor, pengembangan platform data, pembuatan aplikasi peringatan, uji coba dan pelatihan, dan peluncuran dan monitoring. Terus untuk manfaatnya yaitu manfaatan IoT Medan Warning ini dapat dilakukan dalam berbagai aspek. Yang pertama yaitu manfaatnya peringatan dini bencana, monitoring kualitas udara, pengolahan sumber daya alam, pelaporan masalah lingkungan, edukasi kesadaran publik, dan peningkatan kualitas hidup. Nah, terakhir sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Nah, kesimpulan IoT ini ya, yang pertama itu dia meningkatkan keamanan masyarakat. Nah, konsep IoT ini berfokus pada peningkatan keamanan masyarakat melalui pemantauan real time. Terus yang kedua ada respon terhadap potensi banjir. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan respons masyarakat terhadap bencana. Terus yang ketiga ada edukasi dan kesadaran publik. Nah, ini pentingnya edukasi ini untuk berkelanjutan bagi masyarakat mengenai penggunaan teknologi IoT dalam mitigasi bencana juga ditekankan. Yang keempat di sini ada kolaborasi yang efektif, kolaborasi antar pemerintah dan organisasi non pemerintah. Dan masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung inisiatif ini. Terus untuk rekomendasinya ya, untuk memastikan keberlanjutan konsep ini, pentingnya untuk memperkuat infrastruktur digital termasuk investasi dalam jaringan internet yang cepat dan dapat diandalkan. Dan terakhir untuk pencarian sumber pendanaan yang berkelanjutan sangat penting untuk mendukung pengembangan dan pengeluaran sistem IoT Medan Warning. Nah, kolaborasi di sini sangat diperlukan ya. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.